untuk KDP, SPDT, sama Oke. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk menggali dan menginterpretasi masalah yang dihadapi oleh para petani, khususnya di wilayah Kota Probolinggo. 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan upaya pengembangannya. 3. Merumuskan kebutuhan aspirasi petani Kota Probolinggo. 4. Mendukung ketahanan pangan melalui penggalian potensi agribisnis produk unggulan daerah Kota Probolinggo. Terkait dengan pohon mangga, sama Pak, dulu terkenal Pak ngomong mangga itu ya Pak, tidak satu pohon. Nah, tetapi hari ini barangkali boleh kita bilang sudah mulai berkurang dan banyak berkurangnya. Oleh karena itu di awal-awal saya kemarin menjabat itu kami galakkan dengan menanam 1000 pohon mangga. Apakah cukup? Jauh Pak dari kurang, apalagi dari cukup. Oleh karena itu untuk mengembalikan ikon Kota Probolinggo yang dari dulu sudah sangat terkenal, nanti di tanggal 13 saya mohon dukungannya, kami akan memecahkan rekor putri Pak, dengan menanam pohon mangga mana lagi dan aromanya sebanyak 20.000. Bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkan BBM solar untuk alat mesin pertanian Bapak Ibu? Kami sudah menerbitkan peraturan BPH 3 nomor 2 tahun 2023 tentang menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM untuk penugasan SPP. Apa aja peraturan ini? Peraturan ini terbitkan untuk memberikan petunjuk teknis penerbitan surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu atau jenis BBM untuk penugasan, tak menjamin tertib pelaksanaan penerbitan, laporan, monitoring dan evaluasi surat rekomendasi dalam pembelian jenis BBM tertentu atau jenis BBM untuk penugasan, tak untuk mewujudkan penyelidikan jenis BBM tertentu dan BBM penugasan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Saya memberikan solusi kemarin di SPBU, misalnya ya rekomendasi itu harus di Mastrip belinya. Sementara di Mastrip ini harus nunggu apa kemarin itu kalau hanya yang apa itu petugas yang operatornya mungkin operatornya mungkin bisa langsung itu. Tapi kadang sinkron antara operator dengan apa petugas yang keamanan penuh itu kadang nggak sinkron Bu. Untuk yang membeli solar dengan rekomendasi, BBM dengan rekomendasi diatur jam sekian ya. Kemudian habis itu kan juga ada banyak kendaraan juga membeli di SPBU itu ya. Kemudian ada juga namanya stok Pak. Jadi ketika stok BBM-nya di SPBU itu sudah habis di hari itu, Bapak memang mau nggak mau harus kembali besoknya ketika sudah dikirim lagi BBM oleh Pertamina.
apabila stoknya memang kotor, pasti tidak bisa melayani SPBU-nya juga. Ada 3 kebijakan yang harus jenengan pahami, bahwa adanya diberikan subsidi BBM itu ada minyak tanah untuk JBT itu namanya jenis BBM tertentu. Itu apa sih? Ada minyak tanah, ada minyak solar, itu diberikan subsidi dan kompensasi. Terus ada lagi diberikan kompensasi aja, apa sih? JPKP. Apa sih JPKP? Jenis bahan bakar khusus penugasan. Apa aja? Itu ada bensin, gasolin dengan pertalite yang seperti ini dengan baca di situ. Terus yang tidak diberikan subsidi dan kompensasi. Tujuannya apa? Pemerintah itu melalui APBN itu mau membuat kebijakan itu tepat sasaran, tepat volume. Makanya apa yang disubsidikan lewat APBN, para pemegang kebijakan sudah mengaturnya lewat Perpres 191 tadi. Pertanyaan saya, ini sekaligus permintaan. Apakah tidak mungkin di komunitas hidroponik itu kita mendapatkan dana hibah atau sumbangan atau apalah namanya untuk pengadakan PLTS itu? Sudah banyak memberikan bantuan ke UMKM Bu terkait untuk pemasangan PLTS. Ini sebenarnya untuk yang pertanian memang belum merambah ke kami. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan usulannya, bantuannya berjenjang saja dari kabupaten, dari mungkin lewat DKPD, iya. Nanti lewat ke Pak PJ toh, nanti bisa ke DSDM. Hari ini sudah gencar-gencarnya untuk bisa meningkatkan produksi pertanian, terutama padi, karena terutama Jawa Timur seperti kita ketahui adalah merupakan lumbung pangan untuk menyumbang kepada nasional terbesar Pak, terbesar nomor 2 di seluruh Indonesia. Jadi kenapa pemerintah itu begitu menganak-emaskan para petani? Karena kita sebagai manusia, kita itu nggak bisa hidup kalau kita tidak makan nasi. Itu merupakan kebutuhan kita yang sangat primer. Makanya pemerintah akan memberikan kepada petani apapun demi untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia umumnya dan di Jawa Timur khususnya. Apa aja sebenarnya sarana pertanian? Kalau kita di provinsi itu mungkin kita memberikan bantuan benih mungkin ada benih tanaman pangan, ada juga mungkin benih tanaman hortikultura, dan juga kita memberi bantuan pupuk subsidi, dan juga kita memberikan bantuan alat dan mesin pertanian. Tapi minta kepastian harga, kalau murah pemerintah itu datang memfasilitasi. Kalau misalnya harga cabenya murah gitu ya Pak ya? Okay. Karena pemerintah itu provinsi itu ya, kalau harga mahal mereka datang untuk pasar murah. Mereka datang untuk menggempur biar itu. Tapi di kala harga murah mereka tidak ada kemana. Kebetulan itu mungkin wewenangnya di Disperindak. Mungkin Ibu besok-besok mungkin bisa mengundang Disperindak ya Bu. Kalau kita di pertanian mungkin hanya penyalurannya, kita tidak punya wewenang untuk menentukan harga, karena itu ada. Tapi begitu pun, karena ini kan menyangkut masalah kebijakan, tetap aspirasi Bapak akan kita tampung, nanti akan kita sampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi, karena kita juga di sana berkoordinasi dengan dinas perdagangan,
dinas-dinas terkait. Nanti mungkin aspirasi dari Bapak mungkin bisa kami sampaikan. Alokasi yang tadi sudah disebutkan dari Bu Erna, alokasi di kota Probolinggo itu lumayan banyak. Untuk urea itu ada 1.576 untuk urea, dan NPK-nya sendiri itu ada 1.201 ton juga untuk NPK. Di sini alhamdulillah petani ada petani jagung dan juga padi dan ada bawang yang dimana aktif juga terkait penyaluran. Tadi juga saya bilang dari banyaknya alokasi tadi, penyaluran dari sekarang itu masih ada sisa yang banyak sekali, lumayan juga, mungkin hampir separuh alokasi yang tadi saya sebutkan. Bicara masalah buku ini ruwet Pak, ruwet karena aturannya jelimet. Akhirnya apa? Banyak petani yang enggan nebus di kios. Mereka datangnya ke kios sudah ribet, ternyata sampai kios dapatnya cuma 5 kilo. Tuh, yang pertama. Yang kedua, terus aturannya lagi KTP. Lah sekarang kabar saya begini, kalau itu sudah tertera di NDKK, ngapain sih butuh KTP? Tuh, itu kan tambah ribet. Kenapa penebusan itu menggunakan KTP? Yang pertama, karena kita takut pupuk atau orang yang datang itu beda orang dengan yang datang. Yang kedua, ada perbedaan data atau identitas terkait NIK dan juga KTP, nama KTP atau foto dari KTP-nya. Itu yang kita takutkan. Terus habis itu kenapa dari NDKK sudah ada nama dan juga NIK. Saya petugas dari Pupuk Indonesia dan juga PPL dari kecamatan itu melakukan pengecekan transaksi Bapak, karena pupuk subsidi itu diawasi oleh pemerintah, dan dari uang tersebut juga pemerintah sudah mendiskon jenengan dari harga 100%-nya itu semisal sekian, itu dipotong menjadi sekitar 30% untuk membayar KID itu. Jadi karena itulah kita harus mempatenkan atau supaya kita bisa mengidentifikasi petani pupuk subsidi ini benarkah untuk petani si A atau si B.